Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam itu indah jamaah dan tema kita adalah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang menakjubkan. Masya Allah, tadi kebiasaan Rasulullah itu benar-benar menakjubkan ya Ustadz Maulana Ya ya. ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tadi tidurnya yang diajarkan oleh Waduh, Habib. ya Allah. Berbentuk tulisan Muhammad. Tidur udah, ini rambut udah. Sekarang aku mau nanya ada satu lagi. Apa itu? Cara makan. Oh iya. Ustadz Syam, sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Waduh, giliran urusan Makan. makan. Ustadz benar gak katanya Rasulullah itu mulai makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang dan pakai 3 jari itu gimana kalau pakai 3 jari? Aku nggak ngerti tuh. Gimana 3 jarinya? Bukan yang ini, yang ini. Oh gitu. Kalau gini gimana ngambilnya? Jadi aku salah nih. Aku mau penjelasannya di Ustadz Syam biar aku nggak salah lagi. Siap. Jadi Silakan, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku. Ada makanan nggak? Wah ini kita harus pakai makanan. Sekalian aja. Bro. Enak banget. Iya, sekalian sarapan ya kan? Iya. Ya Jadi Allah. Masya Allah mohon izin guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tabe guruku Habib Abdullah, tabe guruku Ustadz Maulana dan Mas Soni Ya. serta guru kami yang dimuliakan Siap, Allah ambilin ya Subhanahu Wa Taala. makanannya ya. Ya, ayo kita ambil dulu. Nah, contoh nih ya. Oke. Oh, pakai sekaligus. Pakai. Nabi SAW itu Maaf ya, cuci tangannya Nabi bukan hanya ketika Ya. mau makan. Tapi Nabi cuci tangan itu pas bangun tidur. Keren banget nggak? Udah diajarin cuci tangan itu pas bangun tidur udah cuci tangan Rasulullah SAW. Kalau kita cuci muka, Nah, apa itu? ini- Oh di sini. Oh iya. Ini pakai sanitizer dulu nih. Sekaligus makan. Bukan Pak. Tangan Pak. Pakai tangan ya. maaf. Oke. Bismillah. Saya boleh nggak di sini? Ya. Ya. Oh ya, maaf Oke. maaf nih ini buat contoh aja. Ya. Ya. Silakan. Jadi Rasulullah Shallallahu bantuin Alaihi nggak? Wasallam nggak usah Atau dulu. sendiri, bisa ya? Datang nih, diundang makan misalnya. Ya Rasulullah mampir makan. Ya. Jadi Rasulullah itu duduknya yang pertama yang namanya duduk begini. Hah? Rasulullah duduknya begini. Naik kakinya, tidak duduk sepenuhnya. Jadi Rasulullah naik begini kakinya. Ya. Kalau diajak makan sama orang. Kenapa? Ini mencontohkan bahwasanya Rasulullah tidak mau makan banyak. Karena diajak orang. Gak mau malu-maluin. Jangan malu-maluin. Diajak makan banyak. Langsung duduk aja ngabisin makan. Padahal orang cuma basa-basi ngajakin makan. Jadi Rasulullah dulu begini. Ketika Rasulullah SAW punya nampan besar. Ya. Maka Rasulullah SAW makan bersama para sahabat. Makan bersama para sahabat. Tiba-tiba pas makan sama sahabat. Itu makin banyak yang datang temennya. Ya. Makin banyak yang datang. Maka Rasulullah ubah duduknya menjadi duduk seperti ini. Seperti duduk tahiyat awal tapi enggak ditekuk. Ya duduk biasa ya begini. Duduk biasa keluar kakinya 2. Duduknya Rasulullah kayak SAW. tahiyat awal ya. Maka ditanya sama Arab Badui, itu duduk apaan? Ya kan, kenapa Rasulullah duduknya begitu? Maka Rasulullah mengatakan, saya diciptakan menjadi abdan kariman. Hamba yang pemurah gitu. Nggak mau saya kalau duduk terlalu lebar, kasihan. Di mana orang duduk mau makan bareng gitu. Oh iya. Kalau lebar banget kan ada orang Nggak makan begini nih. Iya nggak dapet tempat. Iya kan, kalau kita kan bilang duduknya yang sopan, duduk bersila. Padahal Rasulullah itu kalau makan bukan duduk bersila, malah duduk yang seperti tadi, Tahiyat jafian. Kayak duduk tahiyat awal tapi nggak usah ditekuk begini. Nggak usah ditekuk. Nah, duduk biasa supaya apa? Banyak tempat yang dikasih orang juga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, posisi duduk lagi. Ya. Kemudian ditambah, orang kalau duduk gini tahan nggak, Son? Iya kadang-kadang Tahan suka lama nggak? Nggak kuat. Maka ditambahlah sama Imam Ad-Dailami kemudian Al-Aini bahwasanya kalau nggak kuat lama-lama boleh diangkat kakinya satu. Diangkat Gini? kakinya satu ya. Kemudian kaki kirinya tetap didudukin. Jadi ini bukan kakinya dari didudukin? jadi ini bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dipertegas. Ini bukan dari duduknya Rasulullah. Ya, posisi Tapi ini. kalau orang tidak kuat duduk seperti tadi lama-lama, Ya. maka bolehlah mengangkat kakinya satu. Tapi kalau mau duduk yang beradab adalah begini. Perempuan gini juga. Kalau pakai rok jangan Oh kelihatan. jangan. Kalau pakai rok jangan. Iya. Tapi kalau Tapi pakai kalau rok sesama begini. perempuan ya udahlah. Kalau Oh, nggak sama kuat perempuan begini nggak ya kan. Ya ini kan duduk yang beradab. Beradab. Ya subhanallah. Maka makan pakai tiga 3 jari. jari yang mana?
Bukan. Yang ini, yang Oh, ini. ini, yang ini. Oh iya. Ya, kenapa Rasulullah SAW makan 3 jari? Apakah haram makan 5 jari? Tidak haram, karena hadisnya mengatakan Rasulullah lebih sering menggunakan 3 jari daripada 5 jari. Jadi bukan Rasulullah tidak pernah makan 5 jari, Ya. tapi lebih sering 3 jari dibandingkan 5 5 jari jari. beliau. Kenapa 3 jari? Karena makanan pada saat itu, orang Arab pada saat itu mayoritas dari tepung, dari roti bersama dengan minyak samin. Jadi ngambilnya pakai 3. Kalau kita punya nasi kayak seperti ini, Ya. iya kan? Kalau nggak berkuah bisa 3 jari. Ya. Tapi kalau berkuah bagaimana caranya? Nggak bisa. Jadi kalau mampu 3 jari, niatkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, samillah. Anak muda, baca bismillah sebelum makan. Kemudian apa? Dengan tangan kananmu. Kemudian apa? Ambil yang dekat denganmu. Yang dekat dengan kita. Jadi kalau banyak makanan, banyak banget makanan. Ambil yang terdekat dengan kita. Oh. Kalau jenisnya sama. Kalau yang enak-enak di sana? Yang enak di sana ya boleh kita ngambil itu atau minta Boleh. tolong teman. Atau yang dekat dengan yang enak, kasihlah temannya sebagai adab gitu kan. Oh, Jangan kasihan misalnya dioper-oper ya. depan saya ayam nih. Ya. Terus depan Sony sambel. Heeh. Masa aku nggak Iya, nawarin? masa sambal doang. Masa aku nggak nawarin? Jadi seperti itu Rasulullah SAW ketika duduk makan ataupun dengan menggunakan 3 jarinya. Subhanallah yang Masya terlanjur pegang Allah. nasi lagi. Udah, nanti aku Ya udah. bantu Ustadz, saya Iya. boleh bersihin tangannya Itu dulu. cuma penanda doang, kasih Ini- tangan kan supaya nggak ada yang makan sebentar. Iya, benar Iya, sekali. Ini iya. aku balikin. Izin ya, Iya. Bib. Ustadz Maulana, maaf. Aku kembaliin dulu ini. Silakan. Nah, Son, sekalian deh, Iya, karena udah terlanjur basah ini, Iya. Rasulullah SAW menjilati yang nempel di tangan beliau. Kenapa dijilati? Karena siapa tahu keberkahannya ada di situ dan tidak mau menyia-nyiakan rezeki yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini Iya. aku kasih sanitizer. Mungkin Jangan. siapa tahu butuh, enggak? Masa di sanitizer baru dijilat? Oh, iya, jangan. Setelah dijilat kali aja, sekarang kan lagi syuting, Masya Allah. Ternyata cara makannya itu tuh yang mungkin aku baru tahu, mungkin jamaah juga baru tahu, dan mungkin ini bisa kita langsung praktekkan karena terdapat banyak keutamaan untuk kesehatannya juga ada, dan juga untuk toleransi ke sesama temannya juga ada. Nah, kalau tadi soal makanan, gimana soal minumnya? Aku penasaran nih. Karena kadang kalau udah minum kan udah makan enak, Ya. blok, minum, enak. Segar, apalagi kalau pakai air es gitu, rasanya. Itu benar seperti itu gak sih? Karena temen aku bilang katanya jangan, kalau minum tuh 3 kali tegukan aja, terus pelan-pelan, terus harus duduk, jangan berdiri. Emang benar kayak gitu Ustadz Maulana? Ya, baik. Langsung praktek aja ya, Iya. karena durasi. Iya. Izin Habib, izin Sasan dan semuanya. Asik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jamaah. Ye. Rasulullah jika minum bernapas sampai 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan minum dengan duduk. Kemudian caranya gini, aku langsung praktek. Ya. Ya karena ini durasi ya. Ya enggak Aku apa-apa. ambilin, Gelas- ayo. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Shit. Ini Tuh, Masya Allah, enak banget. Nah, seger. kenapa harus minum duduk? Ya. Saya jelasin. Kalau minum berdiri, oh ya, soalnya hari Kamis. Ya. Fahmi, bantuin Fahmi. Soalnya Ustadz Ini- Maulana lagi. Anda, ya, Ya, biasa lah hari ya. Kamis. Masya Allah, silakan Fahmi. Ya, dibuka spesialnya dulu. Maksudnya, sini aku Ah. pegangin. Ya, Nah, duduk. saya panggil anak Fahmi aja ya. Anak Fahmi. Usianya muda banget. Oh iya. Saya kan hampir 50. Silakan duduk Fahmi, ceritanya Bisa lagi jadi anak minum. saya. Jadi minumnya harus Duduk. Karena kapan dia berdiri tidak ada saringan. Ketika orang minum duduk itu lama prosesnya sampai ke ginjal. Jadi betul-betul disaring. Makanya Nabi kalau ada yang minum berdiri muntahkan. Wah. Jangan telan karena itu tidak tersaring sampai ke ginjal. Oh, gitu. Jadi membahayakan. Jadi sebaiknya minumnya duduk. Karena kapan minum berdiri itu membahayakan organ tubuh terutama ginjal. Oh. Jadi tidak tersaring. Jadi kalau minum duduk bagus. Dan minumnya coba lihat. Kadangkala maaf kita langsung praktek. Ya. Kadangkala minum ini banyak orang makan tangan kanan minumnya tangan kiri. Ya. Karena kenapa? Tangannya udah kotor yang Iya, di kanan. kotor. Nggak enak kalau gelasnya kotor. Kotor ya. Boleh saja kiri caranya gini. Tapi kanannya terlibat. Oh tetap, oh cerai kiri. Ya dilibatkan. Oh kanannya harus terlibat. Kadang-kala nggak enak. Ya ini. Nggak enak juga kalau kita makan tangan kanan kemudian minum pakai tangan kanan kan pasti kotor. Ya. Tapi tetap jawabannya tangan kanan. Tangan kanan. Cuma tangan kiri hanya mendorong ini. Jadi Oh. ya gitu.
Ya gitu caranya. Kemudian nih, mohon izin Fahmi, Ya. dilarang bernapas 3 kali di air. Oh. Jadi tahan napas pada saat minum. Karena kapan bernapas, maaf, Ya. saya pinjam kata-kata ini. Takut ada sesuatu yang jatuh ke Jatuh air. dari hidung. Oh Jadi ya, sebaiknya ditahan, kotoran ya. baru minum. Dan minumnya 3 kali. Coba, 3 Bismillahi. kali. Bismillahi. Turunkan lagi. Rahmani. Ya, tahan lagi. Rahimi. Jadi sebaiknya seperti itu. Ini ilmu terakhir yang saya dapatkan dari guru saya. Kalau minum 3 kali terus baca basmalah dipenggal 3 kali. Itu sehaus apapun tetap begitu baiknya. Sebaiknya. Karena tidak boleh minum dengan 1 kali napas. Tok, 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 tok. Enggak boleh. Tidak aku. Ya. Enggak boleh. Nggak boleh ya. Karena itu maaf saya pinjam kata-kata ini seperti minumnya ya itulah. Oh jangan aku kayak gitu Binatang pantesan. lah. Oh iya. Himar ya. Iya. Keledai. Keledai. Bukan kedelai. Susu kacang keledai. keledai. Jadi gitu. Jadi sebaik kembali lagi usahakan minumnya dengan kenapa minum 3 kali ini tegukan ini supaya jauh lebih segar, lebih enak dan lebih nikmat. Jadi minum aja kayak menikmati. Saya tuh kalau biasa ditegur sama kakak saya, ini minum aja kayak minum apa gitu, peda air iya. putih doang. Padahal kayak ngopi gitu ya. Iya. Atau ngeteh Padahal ya. cuma air putih. Nah, buat praktek ini coba diamalkan supaya lebih tenang. Dan Ya. mohon izin, maaf pinjamin gelasnya. Ya. Nah, ini kalau suami istri Ya. supaya lebih akrab. Ya. Kalau suami istrinya minum pakai ini, cari gelas yang bekas minumnya. Nabi suka begitu, mencari gelas. Aku nggak usah praktek. Oh, ya, jangan ya. Jangan. Memangnya kita suami istri. Iya. Gimana? Dicari posisi. Jadi Nabi itu kalau melihat Ummul Mukminin Aisyah lagi minum, mencari mana posisi bekas bibirnya Aisyah, itu waduh nikmat banget. Dan buat istri yang baik, Ya. siapkan minuman buat suami bagaikan engkau bersedekah. Oh, Masya Allah. Oh, tapi jangan juga 1 ember suruh habisin. Sedekahnya lebih baik. Bukannya sedekah itu gimana maksudnya? Ya, makasih banyak Pak Mi. Masya Allah, Fahmi makasih ya. Enak kan? Alhamdulillah. Enak Sekalian ya. aus kan? Untuk kesempatan minum. Fahmi makasih ya untuk waktunya, Masya Allah. Jangan-jangan Pak Mi puasa juga nih. Oh enggak katanya, ini face shieldnya. Tapi kemarin aku Ya. gini Ustadz. Jadi pas aku diambilin minum sama istri aku, Iya. aku lama aku liatin sampai setengah jam kata istri aku, kok diminum-minum, aku nyariin bekas bibir kamu mana ya? Gitu. Ternyata nggak ketemu-ketemu. Ternyata gak ketemu-ketemu gak aku minum-minum. Iya karena pakai sedotan. Kalau saya itu tekniknya, kalau biasa makan di satu tempat, kita tahu ini gelasnya Iya. bekas orang, aku ambil ada teknik. Apa? Kan yang pakai gegangan kan, aku minumnya di belakang gegangan, jadi pasti tidak bekas minum. Oh iya bener sama. Ya Allah. Padahal- Pasti depannya diginiin. Padahal banyak orang yang Padahal berpikir pakai gitu begitu. semua. Bekas semua orang ternyata. Ya Allah menarik sekali ya pembahasan kita pagi hari ini jamaah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ini ilmu baru buat aku, buat jamaah juga. Tapi mungkin kalau udah ada yang tahu, jangan lupa untuk dipraktekkan setiap hari Iya. ya. Masya Allah. Kita lanjut lagi jamaah karena aduh ini sayang banget kalau sampai kelewatan. Kalau tadi kita sudah bahas masalah makan, minum, tidur, perawatan rambut semuanya. Sekarang ada satu lagi yang mungkin gak kalah pentingnya karena Rasulullah itu kalau mencontohkan gak tanggung-tanggung. Semua dicontohkan. Kali ini aku mau nanya sama Habib Abdullah. Siap. Habib, bagaimana nih maaf nih cara buang air? Naam. Apa yang harus kita lakukan yang benar seperti apa? Naam. Karena aku waktu kecil dimarahin sama ibu aku buang-buang air tuh semuanya aku buang dimarahin kamu nih Kan buang. itu maksudnya. Bahasa, ya itulah. Oh iya, udah Habib. Silakan Habib. Buang Udah aja. paham kan? Oh iya, Ya, silakan siap, Habib siap, Abdullah. Saya ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita mau jelaskan tentang bagaimana adab duhulil khala wa khurujiha. Bagaimana adab-adab masuk ke kamar mandi dan bagaimana adab keluar daripada kamar mandi. Karena buang hajat biasanya di dalam Kamar mandi. jangan di luar kamar mandi ya, bahaya nanti. Nah, subhanallah, ada pelajaran yang sangat luar biasa di sini yang juga baik secara medis dan juga baik secara perilaku. Nah, ini mesti kita perhatikan benar-benar.
Yang pertama adalah bagaimana cara kita masuk ke kamar mandi. Masuk dengan kaki Kiri. keluar dengan kaki Kanan. kanan. Nah ini perlu diperhatikan. Hal sepele tapi dapat pahala karena ittiba mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika buang air kecil. Nah ketika buang air kecil usahakan atau ikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu buang air kecil dengan cara duduk. Oh. Nah buang air kecil itu duduk. Karena Rasulullah buang air kecilnya dengan cara duduk. Gimana duduknya? Ini saya praktekin. Ya. Ya. Yang pertama adalah jongkok. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jongkok. Jongkok. Nah, tapi jongkoknya adalah nasbur rijal al-yumna. Mengangkat daripada yang kanan, ya. Yang kanan diangkat, yang kiri mohon maaf biar yang di rumah lebih jelas. Ya. Yang kirinya ditekuk seperti ini. Ya. Oh, oke. Nah, ini sangat berfungsi baik sekali karena apa? Karena kita laki-laki itu uretranya lebih panjang. Ya. Kita tuh punya kelep. Mohon maaf ya. Ya. Ada kelep yang mana kalau kelep itu subhanallah kadang buka tuh. Tutup. Buka tutup. Kalau kebuka terus bahaya nggak? Ya. Ngompol semua kita tiap hari. Tapi dan subhanallah kalau uretranya laki-laki 5 cm, kalau perempuan itu sekitar 3 cm. Makanya laki-laki dianjurkan untuk buang air dengan duduk. Pertama jongkok, kemudian posisi jongkoknya seperti ini. Yang kedua perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga harus agak sedikit membungkuk. Ya. Kenapa? Biar tuntas. Oke. Biar tuntas daripada istibro. Menuntaskan daripada buang hajatnya tadi. Kemudian ada lagi yang nggak kalah pentingnya adalah ketika kita menuntaskan daripada buang air, yaitu dengan 2 hal, baik dengan tanah nuh ataupun kita bernatar. Yang pertama itu tanah nuh itu apa? Dahem. Dahemnya bagaimana? Narik napas dulu. Gitu. Jadi tuntas. Ya. Kemudian apa satu lagi? Satu lagi diurut. Mohon maaf. Oh iya. Ada cara ngurutnya. Nah itu mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau yang perempuan gimana Habib? Nah, kalau yang perempuan mohon maaf ditekan sininya. Nah, Sambil tekan perut ini. ini subhanallah katanya membantu daripada nggak kena daripada kanker prostat. Oh, Masya Allah. Jadi aman insya Allah prostat kita. Ini dari sisi medis sangat luar biasa sekali. Dan juga ketika buang hajat juga jongkok seperti ini cuma agak ditekan ke sebelah kiri. Ini buang air besar ya, buang air besar ditekan agak ke sebelah kiri. Ini mohon maaf ilmu ya, kita harus belajar. Kenapa Nih. tuh Beb, ke sebelah kiri? Beb? Karena lambung kita di posisinya. Oh. Biar enak, biar tuntas daripada buang hajat baik buang air besar maupun buang air Kecil. Nah, ini merupakan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga nih kadang kalau kita di kamar mandi ada satu penyakit yang sering. Apa Tahu tuh? nggak penyakit apa? Apa Beb? Penyakit was-was. Was-was. Was-was itu apa? Ragu. Udah bersih belum ya? Udah bersih belum? Nah caranya gimana? Caranya dengan nadah. Nadah itu apa? Ngambil percikan air. Mungkin air. Nah, biar kita nggak was-was lagi. Nah ini manfaat banget dan juga ingat buang air kecil itu dengan duduk mencegah daripada impotensi dini bagi laki-laki. Nah ini ibu-ibu, anak-anak juga diajarkan ya nanti insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Habib Abdullah. Ternyata Rasulullah mengajarkan itu banyak manfaat kesehatannya ya Bib ya. Betul. Itu yang selama ini kita nggak tahu, cuma taunya ya udah jongkok aja apa segala macam. Ternyata manfaat kesehatan untuk lambungnya juga, menghindar dari prostat juga. Masya Allah luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Habib Abdullah, Masya Allah. Kita lanjutin lagi ya jamaah ya. Kalau dari tadi aku nanya mulu, mungkin jamaah tanya. Mungkin dari jamaah juga, nih Sony mulai nanya kapan aku nih. Oke sekarang aku ngasih kesempatan nih. Untuk jamaah yang udah mau curhat online di Islam itu Indah. Dan Alhamdulillah kita sudah tersambung jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Sony, Waalaikumsalam Habib Abdullah, Masya Allah. Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Masya Allah. Ibu terima kasih sudah mau bergabung di Islam itu Indah. Terima kasih kembali. Ya silakan Ibu mau curhat apa? Saya persilakan. Oke, pertama-tama saya mohon maaf untuk menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini di luar dari tema dari Islam itu Indah pada pagi hari ini. Begini Ustadz, Habib,
Saya seorang istri kedua yang menikah siri memasuki 5 tahun ini. Selama pernikahan siri, kehidupan kami baik-baik saja. Sampai dengan bulan kemarin, suami mempunyai masalah dengan istri pertamanya. Permasalahan mereka tersebut saya tidak tahu karena saya tidak berani untuk menanyakannya. Selain itu, usaha suami mengalami penurunan karena terdampak COVID-19. Nah, untuk menghadapi kedua masalah tersebut, suami menuruti nasihat gurunya untuk menceraikan saya dan saya harus mau diceraikan. Saya sudah memohon kepada suami untuk tidak menceraikan saya karena saya sudah ikhlas tidak dinafkahi lahir, batin, dan keuangan. Selain itu, saya membutuhkan suami sebagai imam untuk menuntun kehidupan dan menyempurnakan ibadah Islam saya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah benar bila saya tidak mau diceraikan, meskipun saya sudah ikhlas tidak dinafkahi lahir, batin, dan keuangan, maka suami akan menanggung dosa? Pertanyaan kedua, Habib, Ustadz, karena dalam beberapa bulan terakhir ini saya mendapatkan beberapa ujian kehidupan sampai dengan saya dicerai, membuat saya emosi dan kecewa, sehingga terlintas untuk murtad dan mencari agama lain yang bisa menerima dan menuntun keimanan saya. Apakah saya sekarang sudah bukan beragama Islam lagi? Bila ini benar, bagaimana caranya saya bisa kembali beragama Islam? Karena setelah terlintas pikiran untuk murtad, saya semakin merindukan Allah, Rasul, dan para habib. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan solusi yang diberikan. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ibu. Untuk pertama aku mohon izin kepada Habib Abdullah untuk dijawab Habib. Masya Allah, tabarakallah. Ibu yang terhormat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi Ibu, kesenangan, kebahagiaan di Amin, dunia ya Allah. dan di akhirat. Dan yang paling penting bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita ingin mengukur, menghitung daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Sekarang kita bayangkan Bunda, berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan apa arti nikmat tersebut? Sungguh telah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakini dalam hati kita bahwa kita selalu bersyukur menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad perteguh daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah, dengan selalu mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Maulana. Ibu, mohon izin Bu. Ibu, Ya. Ya, Ibu masih bergantung sama suami Ibu? sekarang saya sudah diceraikan dan saya sekarang sendiri, kehidupan Oke, diri. gini. Sekarang kita langsung penyelesaian masalah. Yang pertama, gimana nih? Apakah saya sudah apakah saya sudah murtad? Jika masih ada yakin akan syahadat, masih yakin akan Allah, Ibu masih aman. Ibu jadi aman. Oke? Ibu masih aman. Karena ibu lagi ada masalah, terus terlintas kepikiran untuk keluar. Tapi kalau ibu masih yakin sama Allah, aman. Sepanjang ibu, jadi ibu sudah puas kan? Yang kedua, karena tidak tahu hukum, maka dimaafkan. Karena tidak tahu masalah, makanya kalau orang ada masalah harusnya dibimbing, dituntun, diingatkan supaya dia tidak rusak akidahnya. Jadi ibu masih aman. Maka perbanyak ilmu dan cari lingkungan yang baik yang senantiasa ibu diingatkan. Terakhir, ibu saya tambahkan sedikit. Jika belum dilakukan sesuatu yang tadi itu sampai mengeluarkan, lebih baik ibu gini. Ibu, perbanyak ibadah, sibukkan diri kita dengan ibadah. Aman ya Bu? Aman? Iya, Alhamdulillah. Baik Ibu, Iya. harapannya Ibu semoga tetap terhubung dengan kita. Nanti Iya. akan kita Oh, lanjutkan gitu? lagi. Iya Ustadz Maulana, nanti akan kita lanjutkan lagi dan nanti mungkin kita akan sama-sama Wah. mendoakan Ibu Supaya kuat imannya. supaya kuat imannya, Ya Bu permasalahannya ya, juga jangan cepat kemana-mana ya Bu. selesai. Ya,
Terima kasih Ustaz. Jangan Ya Rob, kemana-mana ya Rob. Ibu, tetap di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Kita juga akan berdoa bersama. Semoga kita bisa melewati segala ujian kehidupan ini mampu dilewati dengan baik ya. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.